sahabat yang berkhidmat atau membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun hidup 24 jam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwasanya khadimtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 sini. Aku membantu atau berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Kemudian ibu daripada Anas bin Malik yaitu Muslim pun pernah mintakan doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik. Apa doa beliau? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, harta siapa? Harta Anas, dan perbanyaklah keturunannya, wa barik fima a'taitahu, dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Sehingga sahabat Anas bin Malik berkat doa tersebut menjadi salah satu sahabat yang terkaya di kala itu di antara sahabat. Kemudian menjadi sahabat yang paling panjang umurnya sampai melebihi 100 tahun. Kemudian mempunyai keturunan ataupun anak cucu melebihi 100 dan termasuk daripada golongan musyrikin. Apa? Golongan ataupun sahabat yang meriwayatkan banyak hadis sebanyak 2.200 hadis berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis salah satu hadisnya akan kita bahas pada pagi ini. Khadim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak berimannya ataupun tidak dikatakan beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Pendek saja hadisnya, tapi maknanya luas. Disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya al-iman kamil, letak keimanan seseorang, inna aslal iman, bahwasanya iman seseorang tetap berlandaskan apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman, keaslian ataupun hakikat keimanan seseorang tetap berlandaskan rukun iman yang 6. Hendaknya ia beriman atau meyakini Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Akan tetapi maksud dikatakan oleh ulama, maksud daripada hadis ini apa? Yaitu la yu'minu, tidak berimannya seseorang ataupun tidak dikatakan beriman seseorang, maksudnya adalah tidak sempurnanya iman seseorang. Kapan? Sampai ia mencintai apa yang saudaranya miliki sebagaimana ia mencintai apa yang dia miliki. Sampai sebagaimana ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ketika seseorang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, maka ia masuk dalam kategori al-imanul kamil, sempurnanya iman seseorang tersebut. Dalam segi apa? Baik dalam ma yata'allaqu bil mubah, baik dalam hal-hal yang mubah, sebagaimana apa? Sebagai mana yang kita contohkan dalam segi makanan dan minuman, misal kita contohkan. Apa maksudnya? Hendaknya kita saling berbagi, saling mengasihi, saling peduli satu sama lain antara sama muslim. Misal kita sedang di rumah berdekatan dengan tetangga, masak
siang itu masak rendang, waktunya ke sebelah. Setidaknya kita berbagi walaupun sedikit. Ittaqinnar walau bisyikir tamr. Jauhilah api bakar walaupun dengan setengah ataupun setengah kurma, sebagian kurma. Maksudnya apa? Berbagilah walau sedikit. Apa yang kita makan, hanya saudara kita makan. Apa yang ketika saudara kita mendapatkan musibah, maka hendaknya kita empati, saling tolong menolong satu sama lain. Kan sering kita temukan pada zaman sekarang. Keras contoh apabila ketika antara majikan dengan pembantunya, maka pembantunya yang memasakkan menu hari itu tersebut. Menunya misalnya opor, menunya misalnya udang galak. Ketika majikan memakan menu tersebut, tetapi apa yang pembantu makan, sering kita dapatkan pembantunya makan tidak dengan hal yang sama seperti apa yang majikannya makan. Majikannya makan nyaman, pembantunya makannya sisa-sisa, bahkan makanan yang belum habis sisa kemarin itu pembantu yang makan, bukan yang dia masak. Udang galak itu tidak, tapi makan menu yang lain, menu seadanya, menu bahkan sisa-sisa kemarin. Ini perlu dipertanyakan keimanan seseorang. Ketika seseorang mempunyai sempurnanya iman, ataupun dikatakan sempurnanya iman seseorang, maka hendaknya maksudnya apa? Saling berbagi, saling peduli satu sama lain. Apa yang dia makan, maka hendaknya saudaranya makan. Itu yang serumah dulu yang kita contohkan. Yang tetangga beda lagi. Itu dalam hal mubah, alam boleh mubah dalam segi makanan dan minuman. Pun di dalam segi ketaatan, hanya kita saling mengingatkan, saling peduli, saling memperingatkan ataupun menasihati satu sama lain. Ketika sebagaimana kita mencintai, kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Contoh, kita melakukan, alhamdulillah telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah pada nama ajuhah ke sholat ilail kullu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sebagaimana sholat sunnah satu malam pun. Bagaimana kita mencintai, menyukai pekerjaan tersebut, ibadah tersebut dilakukan di masjid berjamaah, maka hendaknya kita mengajak saudara kita, mengajak teman kita, mengajak keluarga kita untuk melakukan hal yang sama.